Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Trade Stock ya. Baik lagi bersama saya Hadi di video review 5 saham yang paling banyak diakumulasi oleh Bandar pada satu minggu kemarin ya, periode tanggal 18 sampai 22 September tahun 2023. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Ya, kembali saya akan mereview ya 5 saham yang paling banyak diakumulasi sama Bandar pada satu minggu kemarin dan juga bagaimana secara teknikalnya. Seperti itu. Oke, langsung aja ya, nggak perlu lama-lama. Ke saham yang pertama ini ada Telkom ya, dari sektor infrastruktur ya. Telkom bisa dilihat sebenarnya menarik. Kenapa? Karena memang di sini udah deket area supportnya nih 3670 dan Telkom berhasil tertahan, berarti menandakan bahwa dia sudah tidak membuat lower low lagi. Pas di selama satu minggu kemarin ya, periode 18 sampai 22 ini ya, dari sisi bandarmologinya aja ya, ini beli sangat banyak sekali gitu. Bisa dilihat hampir kalau secara lot ya 1,3 juta lot, dan selnya hanya ZP, YP, PD. Jadi memang ini kelihatan udah top akumulasi, sangat big akum sekali ya dari saham Telkom ini. Nah, bisa lihat dari money flow-nya juga ini positif selama satu minggu kemarin. Nah, kalau kita lihat secara teknikal di sini ya, dia sideways, range area sideways ini bisa jadi mungkin jadi double bottom juga ya, karena udah di area bawah seperti itu. Nah, ini memang konsolidasi 3670 sampai 3830 akhirnya kemarin Jumat ini bisa di breakout gitu ya, bisa di breakout. Nah, apakah menarik saham Telkom ya? Mungkin selama akumnya masih bagus gitu ya, akum ya juga berada di average 3795 38 ya, masih belum terlalu jauh lah ya harga saat ini sama harga average mereka. Jadi overall secara keseluruhan teknikalnya ini menarik, dan dari sisi bandarmologinya menarik. Nah, ini yang senang di saham-saham blue chip ya, ini udah bisa mulai kolek lagi sih ya Telkom. Nah, kalau dari indikator kita sendiri sudah menandakan dari sini, ini udah ada indikator sinyal buy, udah menunjukkan bahwa di sini udah mulai reversal gitu. Nah, bisa dilihat ketika ada indikator sinyal buy di sini, nah dia akhirnya berhasil ngebreak 3830-nya. Nah, ini cukup menarik. Jadi selama bertahan di atas 3830 harusnya Telkom ini masih bagus ya. Yang penting si YU ini masih konsisten untuk melakukan pembelian. Seperti itu. Oke, itu review untuk Telkom. Lalu review saham yang kedua yang paling banyak diakum, yaitu ada dari sektor batubara, yaitu Adaro. Nah, Adaro kalau kita lihat secara teknikal ya, udah nggak diragukan, Adaro ini masih super uptrend sekali ya, masih konsisten membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Kalau kita lihat secara indikator money flow di atas ini juga masih inflow-nya masih cukup bagus ya. Sempat ada outflow pas penurunan ini ya, wajar lah, ini koreksi-koreksi sehat. Karena saham naik nggak selamanya naik terus, dia kadang-kala juga bisa yang namanya koreksi ya, jadi ya enjoy aja gitu. Jadi ini masih bagus, masih konsisten membuat higher high higher low, udah nggak kerasa udah mau di 3000-an. Jadi top buyer satu minggu kemarin ada AK ya yang benar-benar mencolok gitu, 532.000 loh, sedangkan sellernya YV 156, ZV 112, dan BK 72. Jadi top 3 seller ini dilihat dari AK sendiri aja ini masih banyak kan AK belinya. Jadi ya memang kelihatan ini sudah masih diakumulasi selama satu minggu kemarin. Jadi memang sektor batubara ini kelihatannya mulai slow down ya, jadi santai, pergerakan santai dulu, tapi dia masih diakumulasi, jadi masih baik. Nah, kalau kita lihat teknikalnya ini sebenarnya udah uptrendnya cukup bagus ya, ada sendiri. Mungkin target terdekat ke angka psikologisnya itu 3000. Nah, kalau support ya support kuat ada di 2079, dia 2800-an lah ya. Mungkin kalau Adaro bisa konsolidasi dulu gitu sebelum ngebreak 8000-nya, bisa koreksi dulu ke area sini. Nah, itu menarikin untuk kita koleksi, karena ini risk rewardnya nggak menarik karena udah deket area resisten 3000. Itu menjadi angka psikologis dan menjadi resisten psikologisnya. Oke, tapi ya secara bandarmologi semuanya masih menarik. Oke, itu untuk Adaro. Lalu saya next saham yang ketiga, itu ada konstruksi, yaitu PTPP. Nah, PTPP kalau teman-teman lihat video rekomendasi kita mingguan untuk minggu kemarin, PTPP ini masuk ke rekomendasi mingguan kita kan. Kita rekom di ini kan hari Jumat. Nah, di sini ya, ini udah masuk area entry kita, pas banget dapat low-nya. Jadi ya
selamat ya yang ikut ambil, karena ini salah satu stok pick kita di premium juga ya. Melihat bisa dilihat ini PTPP money flow-nya juga masih inflow terus dari awal dia naik di sini ya. Awal naik di sini. Ya, awal naik di sini ada sinyal buy, mulai reversal di sini kelihatan volumenya meningkat, ya money flow-nya terus juga inflow terus ya. Ini menarik gitu. Nggak ada alasan untuk kita nggak ikutan di sini. Karena posisinya bagus. Nah, masih membuat higher low, dan selama 1 minggu kemarin CC ini beli memang cukup banyak sekali. Ketika di sini pun koreksi kemarin terakhir, saya nggak ngelihat CC jualan gitu. CC masih melakukan pembelian ya, walau memang nggak banyak. Nah, di sini dia mulai beli banyak, di sini juga beli banyak ya. Oke, jadi masih beli lumayan. Ketika koreksi juga volumenya kecil banget, tipis gitu. Nah, ketika naik kan volumenya lihat mulai di atas EMA 20-nya lagi. Ini masih menarik memang. CC beli 351.000 lot. Nah, seller hanya AK, YP, SQ ya hampir cuma sekitar 200.000. Jadi masih lebih banyak kan CC sendiri. 3 seller ini masih ditampung sama CC sendiri, masih lebih banyak CC gitu. Jadi ya memang ini masih menarik gitu. Average CC juga udah agak bawah ya. Jadi memang ke average udah lumayan, nggak terlalu jauh juga tapi lumayan oke. Nah, kalau support sendiri di mana? Sebenarnya support terdekat ada di 785 di sini ya. 785. Nah, mungkin support kuatnya ada di bawah sini 725. Itu agak cukup jauh kalau ke 725 ya. Mungkin kalau teman-teman mau ambil lagi PTPP ya target sih ke 850-an sampai 900 lah ya. Ini supportnya support 785 725. Kalau saya pribadi saya masih punya ya, waktu masih beli di area sini dan area sini. Waktu itu saya beli 2 kali, tapi sekarang masih hold aja. Jadi ya walau udah sampai target ya kita hold aja, karena saham naik itu ya jangan dibatasin naiknya, seperti itu. Jadi banyak kalau kalian ngikutin kita ya harusnya udah punya dari area sini, tinggal di hold aja, karena selama 1 minggu kemarin masih inflow seperti itu. Oke, next saham yang ketiga kembali ada dari sektor telekomunikasi, yaitu XL ya. Excel, kalau teman-teman join di grup Telegram kita, channel Telegram, kemarin Excel tak rekomen ya. Karena apa? Karena di sini udah kelihatannya mulai low risk nih. Nah, kemarin tuh Excel kita rekom di sini nih kalau nggak salah ya. Di sini ya kita rekom. Wah, ini kelihatannya udah mulai dekat support dan rebound ya, bener aja dapat ya hampir sekitar 5%-an. Nah, itu udah lumayan lah ya untuk sekelas Excel. Kalau teman-temannya ikut rekom kita waktu di sini. Nah, kalau kita lihat 1 minggu kemarin, YU jadi top bayarnya ya, hampir 309.000 lot, DFS 2360 dan PD 158.000 lot. Sellernya AZ54 ya. Jadi memang masih lebih banyak YU sendiri. Nah, apakah XL ini menarik? Sebenarnya ini masih uptrend ya, tapi di sini memang kelihatan dia konsolidasi terlebih dahulu. Tapi secara short termnya, jangka pendek, nah ini resisten 2400 berhasil di break nih. Makanya di sini ada indikator reversalnya, sinyal buy-nya. Nah, kita harapin ketika ini udah di breakout, dia mau uji lagi nih area resisten di 2560. Secara money flow ya lumayan masih bagus lah ya. Memang ada ya beberapa kali outflow ya, itu nggak jadi masalah. Harusnya itu jadi koreksi sehat aja. Jadi selama 1 minggu kemarin Excel masih oke, secara teknikalnya juga itu masih oke. Jadi ya support terdekat 2400, support kuatnya ada di 2260 atau 2250 lah, area-area situ. Oke. Itu untuk Excel. Next, saham yang terakhir itu ada dari banking ya. Nah, BBNI seperti yang kita ketahui ya, BBN ini masuk dua minggu lalu tuh masuk ya di review kita mingguan gitu. Memang selama 1 minggu ini pas di sini nih pas turun, memang ada masih ada akumulasi, kelihatan kan pas dia turun di sini. Ini inflow-nya masih lumayan ada tuh, masih inflow. Jadi memang menarik gitu selama dia turun tapi ada akumulasi. Nah, kenapa? Karena memang BN ini kan mau stock split. Nah, biasanya akan lebih liquid, biasa lebih ramai, makanya yang ngumpulin 1 minggu terakhir juga masih oke gitu. Jadi pas di sini waktu itu kita review ini masih menarik. Nah, kalau teman-teman dapat dari low-nya aja itu ya, untuk BBNI sendiri itu udah lumayan gitu. Kalau dari low sampai high-nya tuh 6% ya, taruhlah kita dapat 4 atau 3%-an lah, itu udah lumayan banget ya untuk sekelas banking. Jadi lumayan bagus. Apa sekarang menarik ya? Sekarang sih sebenarnya udah agak sedikit high risk ya, tapi ya bisa-bisa aja. Kalau kita bisa jaga mana, mungkin jaga kalau di sini kan terdekatnya aja ya 9650 lah area supportnya gitu, 9650 untuk area support BBN nih, karena ini bagus baru buat higher high. Ini kan high yang sebelumnya di sini terus sudah di breakout. Nah, dengan bayarnya juga asing ya, AK 148, ZT 126. Nah, ini sedangkan sellernya cuma
paling banyak KZ 131.000 lot, sisanya DR cuma 39.000, YP 36.000 lot. Jadi ya memang ini masih 1 minggu kemarin masih cukup bagus akumulasi dari asingnya ya. Jadi memang kelihatan ISG kitanya juga di 7.000. Bankingnya ya salah satunya BNI-nya kuat menopang, Telkomnya juga bagus gitu. Jadi memang banyak saham-saham yang memang seminggu kemarin asingnya udah mulai kumpulin lagi ya, mulai collect. Nah, jadi oke, itu aja ya 5 review saham yang paling banyak diakumulasi oleh Bandar pada minggu kemarin ya, tanggal 18 sampai 22 September. Jadi ini hanya disclaimer ya, bukan ajakan jual beli, ini hanya informasi semata aja. Kalau kalian merasa cocok silahkan dianalisa ulang, kalau nggak merasa cocok silahkan di skip aja. Jangan lupa join di Telegram kita ya, linknya ada di deskripsi buat dapetin rekomendasi saham menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak yang udah nonton, terima kasih juga buat kalian yang udah like, komen, dan juga di subscribe. Sampai jumpa, see you.